Kalau punya anak pinter, tidak usah jauh-jauh lah, disekolahkan ke luar Jepara ya. Iya. Nih malah disekolahkan di Kudus, di Semarang. Tolong kami dibantu. Iya. Ya opini masyarakat yang semacam itu, terus jangan kita biarkan satu PNS pendidikan harus menggait satu anak yang putus sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Mohon izin lepas masker sebentar. Iya, Insya Allah sehat ini Mbak Dinda. Sehat selalu ya Pak. Insya Allah sehat. Ya. Alhamdulillah. Ya. Pak Agus, ini kan kami di acara podcast Pak Ngonsen DK namanya, ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Dan di sini terima kasih dari kami tim Ngonsen DK perbolehkan untuk soal Bapak di kantor Bapak untuk wawancara bersama Bapak. Ini terkait tentang pendidikan tatap muka ya Pak ya, yang sekarang sudah mulai digalakkan di Kabupaten Jepara ini. Semuanya sudah berseragam, berangkat sekolah, yang sudah hampir 2 tahun vakum, kayaknya rindu sekali gitu anak-anak pagi-pagi berangkat sekolah berseragam gitu. Dan alhamdulillah ini sudah mulai dijalankan. Dari Bapak Agus sendiri selaku Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Jepara, ini seperti apa Pak kira-kira peraturan-peraturan yang mungkin harus diikuti oleh semua siswa se-Kabupaten Jepara, juga para guru, para kepala sekolah yang ada di Kabupaten Jepara? Monggo Pak. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Jadi alhamdulillah ini Jepara ini sudah saat ini sudah levelnya sudah 1. Alhamdulillah. Kemarin kita agak ya bersedih sekali gitu ya. Iya. Tetangga kanan kiri sudah level 2 kok Jepara ini malah turun level 3, kembali level 2 dan sekarang sudah alhamdulillah level 1. Ya. Kita saat ini oleh kebijakan pemerintah pusat ini alhamdulillah ini kita sudah diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka. Jadi ini pun ditangkap sebuah hal yang mengembirakan untuk pemerintah Kabupaten Jepara, dan Bapak Bupati Jepara ini sangat mendukung untuk pembelajaran tatap muka ini. Namun karena Jepara masih berbeda dengan kabupaten lain, sehingga tatap muka di Jepara ini tatap muka sudah 100% ala Kabupaten Jepara. 100% ala Kabupaten Jepara. Jadi artinya begini, kita ini kalau pembelajaran sudah 100%. Cuma kita ini kan ada beberapa sekolah yang perlu masih kita kita waspadai bersama. Kalau sekolah itu sifatnya muridnya kecil, ya kita sah-sah saja lah. Kita masukkan semuanya muridnya, tidak masalah. Ada SD yang muridnya kurang 100. Iya betul. Kurang 100 itu kan mungkin satu rombel hanya 15 sampai 20. Nah ini kalau kita ini mau dibagi per hari sehari gantian masuk kan eman-eman ya waktunya. Udah masukkan semua saja tidak apa-apa. Dan kelasnya pun sudah prokes ya. Tata tempatnya sudah diatur sedemikian rupa, dan norma-norma prokes ini diterapkan ya hampir 100% harapan kita semuanya. Sehingga hal itulah yang kita sebut dengan PTM 100% murni. Namun yang muridnya ini lebih dari 100-200 gemuk atau mungkin ada yang 500-600, ini kita masih waspadai. Jadi kita masih gunakan shift ya. Jadi ada shift pertama jam sekian sampai jam sekian, nanti shift kedua datang lagi. Nah ini sedang kita evaluasi kembali. Mungkinkah nanti 100% yang full dari jam 7 sampai yang jamnya itu penuh. Nah ini masih kita evaluasi, mudah-mudahan nanti hasil evaluasi kami ini kalau memungkinkan ya kita sudah full 100% murni ya, seperti di era kita pendidikan di era normal dulu begitu ya. Dengan dibarengi vaksinasi kepada semua siswa, dan ini sudah mulai dilakukan. Ya nanti supaya kedepannya bisa serentak tervaksin semua begitu. Terkait dengan hal tersebut Pak,
Seperti apa kira-kira, apakah sosialisasi dari Dikpora ini terus disampaikan kepada masing-masing SD atau kepada kepala sekolah perwakilan begitu se-Kabupaten Jepara untuk memberikan edukasi tentang vaksinasi tersebut, atau Bapak mendatangi langsung ke SD-SD atau ke SMP-SMP tadi supaya serentak vaksinasi bisa tersalurkan dengan baik, Pak? Seperti apa itu? Jadi kita ini eranya sudah berbeda dengan dulu ya. Dulu sosialisasi harus selalu di kantor. Sekarang kita bisa pakai Zoom juga sudah sosialisasi. Kadang manakala ada kesempatan kita pertemuan di kantor, kita nimbrung sosialisasi di sana. Dan alhamdulillah ini yang untuk SMP sudah rata-rata sudah hampir 90% ke atas. Ya, SMP ini sudah rata-rata sudah tervaksin. Yang belum ini mungkin karena satu mungkin kondisi anak yang waktu mau divaksin kondisinya belum begitu bagus. Belum sehat. Sehingga nanti kami akan sisir. Kira-kira masih ada berapa persen yang belum, itu yang nanti tugas kami ini akan kami sisir kembali. Ya, kami akan cari data informasi kepada kepala sekolah untuk siswanya yang belum divaksin yang 2 kalinya. Lah, yang SD, ini SD sudah siap sebetulnya. Kita selalu koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Nah, syarat utama vaksin ini kan ya tentunya kita harus ada izin ya dari orang tua murid ya. Jadi minimal itu ya bukan izin tapi kita pemberitahuan bahwasanya anaknya nanti manakala sudah ada dosis vaksin, anaknya akan divaksin di sekolah. Artinya jangan sampai nanti anak pulang-pulang laporan orang tuanya tadi disuntik Bu, Pak ya, kita orang tuanya dikasih tahu. Yang kedua, ini juga perlu adanya karena vaksin ini sifatnya nasional ya. Data ini harus bisa bisa terupdate secara nasional, sehingga diperlukan adanya KK. Anak ini wajib hukumnya nanti memfotokopi kartu KK ya, kependudukan, sehingga nanti artinya sekolah manakala sudah ada tim vaksin dari Dinas Kesehatan sudah siap. Nah, kita saat ini tinggal menunggu saja kapan kita akan divaksin, tergantung kesiapan dosis vaksin yang ada. Betul. Saat ini terkendala kita ini, saya tanyakan kapan ini Bu? Ya tergantung vaksinnya. Kalau Jepara ini ada dropping banyak ya kita laksanakan banyak, sedikit kita laksanakan sedikit. Insya Allah nanti kalau semuanya sudah, SD bisa tuntas 100%. Harapan kita nanti tinggal yang PAUD. Yang PAUD ini kan anak di bawah usia 6 ya, 6 ke bawah ini kan ya mereka butuh juga pembelajaran tatap muka. Ini juga kita masih hati-hati sekali karena anak kecil ini kan masih masih ke ibu-ibuan, ke bapak-bapakan, ditinggal ini. Makanya ini sehingga peran guru ini kan selalu berdekatan itu kan. Nah, ini rawan apa tidak ini menggandeng atau menggendong anaknya orang ini, yang menggendong ini siapa, benar apa tidak. Ini makanya kita programkan setelah SD tuntas baru nanti ke TK. Itu pun sesuai dengan arahan dari Pak Bupati. Dengan kevakuman seperti ini dan sekarang tiba-tiba digalakkan tatap muka secara serentak. Gimana, ada kiat-kiat khusus nggak sih Pak untuk membangun semangat kembali begitu, baik itu guru, kepala sekolah, siswa, murid gitu Pak? Ya, jadi begini, jadi memang ini ada kekosongan pembelajaran di tatap muka. Betul. Tapi kami tidak yakin bahwa kita itu betul-betul terlambat. Jadi orang mengatakan wah ini ada kekosongan sekian tahun, tapi kami yakin ada hal yang baru yang kita dapatkan di masa pandemi itu. Semoga Pak. Justru itulah ada loncatan-loncatan kurikulum atau model pembelajaran di masa pandemi. Yang justru ini kita malah sedang dihadapkan kepada pengetahuan yang baru. Justru nanti ada lonjakan teknologi. Oh gitu ya. Lonjakan teknologi. Bahkan ada nilai positifnya mungkin ya Pak ya.
di satu sisi ada orang mengatakan, Pak, ini justru kita sekarang guru-guru kita menjadi lebih pandai. Anak-anak kita menjadi mahir berteknologi sekarang. Baik Pak Agus, kalau saya melihat sosok Bapak Agus ini kan merakyat begitu ya. Ya ini dari pandangan masyarakat sih Pak, masyarakat terutama mereka para pendidik, siswa begitu. Lihat Pak Agus ini seneng idola merakyat gitu. Yang dulunya itu pernah menjabat di dinas pariwisata juga di Bapeda, terus sekarang Bapak Agus sebagai kepala dinas di Pora Kabupaten Jepara. Ya, Bapak Agus selalu awet muda, senyum begitu ya Pak. Tetap seperti ini dan yang menarik dan menjadi kita nyaman itu Bapak Agus selalu merakyat begitu, menerima siapa saja yang mungkin ada keluhan. Nah, seperti apa Bapak Agus merasakan 3 tempat dinas dan sekarang ini berada di kantor di Pora Kabupaten Jepara sebagai kepala dinas? Bagaimana rasanya perbedaannya Pak? Ya, jadi saya kira hampir sama ya. Tadi saya bilang kita itu harus bisa beradaptasi ya sesuai dengan keadaannya, dan itu pun perlu proses Mbak ya. Jadi manakala kita ini di tempat yang baru, di lingkungan apa tempat tinggal saja harus begitu. Minimal kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jadi saya ini sering menggunakan model dengan sistem 6K Mbak ya. Jadi komunikasi, kemudian koordinasi, ya, koordinasi, konsultasi, kolaborasi. Yang K itu ya komitmen bersama. Ya, jadi kolaborasi, komunikasi, konsultasi, koordinasi, komitmen bersama. Ya 5K. 5K. Ya. Oke Pak Agus, ini bisa menginspirasi ya kita semua generasi muda nih terutama ya Pak, para pelajar gitu ya, untuk kedepannya bisa meniru rumus-rumus atau kiat-kiat yang digunakan oleh Bapak Agus untuk mencapai kesuksesan itu seperti apa begitu kepada masyarakat Kabupaten Jepara. Di samping apa yang tadi Bapak Agus sampaikan, tentunya ada permasalahan-permasalahan di lapangan yang mungkin sering ditemui ya Pak ya, yang namanya pekerjaan itu kan ada kadang hambatan, kendala dan juga mungkin orang-orang yang meskipun banyak yang suka tapi ada pro kontra, itu kan biasa ya Pak. Gimana Bapak mensikapi hal itu? Ya dimanapun pasti Pak ya, pro kontra itu pasti ada, tapi kita itu anggap saja itu sebuah apa ya, sebuah kehidupan ya Pak ya. Jadi kita ya kalau itu hal yang wajar Mbak ya. Jadi kami tekankan pada anak-anak didik kami ini, kita ini harus mempunyai tujuan yang jelas. Orang hidup ini tujuannya satu, kita mencari kebahagiaan. Sekecil apapun, harapan kita harus kita mempunyai arti di masyarakat. Amin, semoga. Ya, sekecil apapun. Loh itu loh zamannya Pak Agus dulu begini misalkan. Apa sih? Oh tinggalan apa tah ngono. Yang penting tinggalan yang baik lah. Jadi apapun kami ingin ada semacam perubahan Mbak. Baik Pak Agus. Generasi muda yang akan datang itu yang sekarang dan akan datang harus ada generasi yang melakukan perubahan. Perubahan yang lebih positif dan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, yang berbudaya, berperadaban yang tinggi, yang mulia, dan tentunya menjadi bangsa yang hebat. Kehebatan itu dari mana? Salah satunya adalah kuncinya adalah pendidikan. Baik. Makanya kami tekankan pada kalangan pendidikan, ayo cetaklah bangsa kita ini menjadi bangsa yang hebat. Kami terima kasih nih Pak Bupati Jepara ini memberikan peluang kepada pelajar-pelajar Jepara ini yang pinter ya, yang pinter ini bisa mendapatkan apa namanya diapresiasi, dibiayai oleh pemerintah daerah, disekolahkan di sebuah SMA yang favorit di dunia, di Indonesia ini di SMA Taruna Nusantara. Jadi ada beberapa anak kita dari Jepara ini. Anak yang berprestasi. Ya, anak yang berprestasi dan tentunya untuk masuk di SMA Taruna itu tidak gampang. Dan ini oleh pemerintah Kabupaten Jepara, Pak Bupati berMOU dengan SMA Taruna Nusantara, anak yang punya kualitas bagus dan di sana diterima, nah kita biayai. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak, kemarin anak kita yang di SMA Taruna itu
produk Jepara itu bisa mendapatkan 5 medali emas Wow. di kejuaraan apa ya semacam KSN ya di SLTA Iya, itu. Pak, iya. Ini anak Jepara, Pak. Anak Jepara Ini anak ya, Jepara. nasional ya Pak ya? Nasional ya. biasa. Nah ini tahun ini juga kita akan berkiprah lagi, akan mudah-mudahan anak-anak kita ini juga bisa mengikuti kakak-kakaknya atau mas-masnya ya. Makanya kami ke depan juga punya keinginan supaya anak-anak itu harus kita pancing, ya kita motivasi dengan sesuatu. Ya kalau biasanya kan kita ini ada gelontoran anggaran untuk beasiswa. Iya. Tahun ini punya program anak yang pinter di kelas. Oke. Terutama ini kami awali dari SMP dulu. Anak yang pinter di kelas nanti akan kami beri fasilitasi semacam insentif atau semacam beasiswa. Oke, ada penghargaan Iya, ya. nanti misalkan di SMP mana ya, SMP 3 Jepara ada berapa rombel, misalkan ada 21 rombel, yang juara satu kelasnya kita hadiahi. Iya. Nah, Jadi ada semangat. mereka di situ. semangat. Nah, Betul ini sekali ke Pak. depan Dan ini, nyatanya juga juara tingkat nasional ya Pak ya. insya Sudah Allah. terbukti. Jadi Jepara ini meskipun daerahnya agak menjorok ke utara, tapi dari sisi pendidikan kita tidak kalah kok. Sebetulnya ya masyarakat Jepara ini ya kami sarankan saja kepada masyarakat Jepara, kalau punya anak pinter tidak usah jauh-jauh lah disekolahkan ke luar Jepara ya. Iya. Nih malah disekolahkan di Kudus, di Semarang ya. Saya tekankan bahwa nek pinter-pinter itu kita besarkan nama baik Jepara, kita sekolahkan di Jepara lah. Ya Saya mungkin sekarang kan ada Unisnu ya Pak. Iya. Mungkin perlu didirikan kampus lagi di Kabupaten Jepara gitu Pak. ya barangkali Apa seperti perlu? itu. Menurut saya punya anak sendiri, ya wis Pak nggak disekolahkan di Pati Pak, nggak usah. Saya justru di sini saya sambil bisa ketemu dengan anak saya, Iya. bercengkerama dengan Pelan-pelannya anak saya, gampang, ya. kangen-kangennya dekat Iya, gitu ini ya. juga anak kalanya saya juga tidak jauh-jauh beda dengan yang sekolah di luar kota. Pak Agus, kebanyakan ya ini banyak yang mengatakan ini saya hanya menyaring dari bahasa-bahasa masyarakat, Iya. terutama yang ada di kota Jepara, menganggap bahwa pendidikan itu nggak penting. Ada sebagian yang seperti itu. Wong nggak sekolah aja bisa kaya karena kita adalah kaya dengan pengolahan bahan sehingga bisa dijual ke luar negeri, ekspor impor. Jepara ini sudah Iya. mulai sejak dulu sih Iya. kencang banget. Iya. Jadi ngapain sekolah? Kalau mau kaya ya udah kerja gitu. Anak kecil, anak SMA nggak usah sekolah bisa menjadi jutawan. Bahasa-bahasa seperti ini menurut Pak Agus gimana? Ya itulah tugas kami Mbak Dinda ya. Justru kami semakin tertantang. Kalau ada statement yang semacam itu, kami beserta jajaran kami, ya kita berupaya pandangan-pandangan masyarakat yang macam itu kita berikan pengertian yang mungkin berbeda ya dengan Iya. dengan pandangan mereka di tempo dulu. Wong kita tidak usah kerja, sudah alam sudah menyediakan kok. Tinggal mencari kail, mencari jaring kita sudah dapat ikan kan gitu ya. Nah sekarang kalau ikannya sudah habis, apakah kita mau mencari ikan di laut? Nah makanya fenomena yang semacam itu memang dulu pernah terjadi. Pernah terjadi. Bahkan saya kecil itu jangan menjadi pegawai lah, gajinya sedikit ya. Kamu kalau mau jadi orang itu wira swastawan ya. Oke. Ternyata orang yang hebat itu tanpa pendidikan juga akan bangkrut, akan ya tergilas oleh zaman. Manakala mereka ini ya oke lah, katakanlah saya ini tidak pernah belajar SMP aja, Bisa saya ini kaya. punya apa namanya Perusahaan. belajar punya ini ya. Nah, apa yang terjadi? Karena kemampuan pendidikannya itu terbatas. Sekali dua kali dia sukses, bisa transaksi ya, Iya. transaksi keuangan dan sebagainya, mungkin barang ke luar negeri. Manakala dia dikomplain, barang Anda jelek, ini sudah terkirim di kontainer Anda, sudah terkirim di negara kami, tapi barang Anda ini jelek semuanya, silakan ambil gitu. Saya nggak mau bayar. Oke. Lah, orang yang sudah berpendidikan itu akan mudah sekali. Apa benar? Barang saya ini barang berkualitas. Iya. Nah, ini kalau orang yang berpendidikan, dia dengan teknologi atau dengan pengetahuan yang didapatkan, kita makanya kita kolaborasi. Kalau memang tidak sempat di dunia formal, pendidikan formal, kerja kami adalah kita galakkan pendidikan non formal. Jadi oke lah Anda silakan bekerja, silakan. Tapi nek malam hari, sore hari
kami buka kesempatan untuk belajar di setara SMA atau SMP. Kita buka PKBM. Apa artinya? Manakala suatu saat yang namanya perusahaan itu tidak bisa langgeng. Saat ini gaji kita banyak. Nah, manakala perusahaan itu tutup belum tikar. Wah, kalau dulu saya nak belajar sekolah. Nah, sekarang itu manakala dia uangnya banyak, ya, uangnya banyak sekali, sukses, kemudian dituakan oleh masyarakat. Udah, kamu nanti saya calonkan tokoh masyarakat. Wah, manakala di tokoh masyarakat mereka akan dijadikan sesuatu, katakanlah ya kepepet jadi perangkat desa. Wah, ijazahnya nggak masuk ini, tapi nggak tamat. Nah, ini juga pengaruh. Makanya sedikit banyak kami ubah. Kami dengan pola kami gerakkan semuanya. Ayo masyarakat yang berpandangan semacam itu kita beri motivasi. Makanya ini lama belajarnya Sebara ini kan masih cukup rendah ini. Alhamdulillah beberapa tahun terakhir sudah ada kenaikan. Pertama kali saya menjabat itu 7,30-an sekian. Wah, ini apa yang kita kerjakan? Ayo kita genjot bareng-bareng. Alhamdulillah kemarin informasi terakhir Bapeda atau BPS sudah mencapai 7,6 berapa. Wow. Lama belajar kita. Ada peningkatan ya, Pak. naik sekian ini bukan main loh. Kita kerja kita ya. Kerja kita luar biasa. Jadi PKBM kita galakkan. Inilah, tolong kami dibantu. Iya. Ya, opini masyarakat yang semacam itu terus jangan kita biarkan. Iya. Ya. Sama-sama kami edukasi. sisir. Kami sisir begini, tugas kami ini yang jajaran kami. Satu PNS pendidikan harus menggait satu anak yang putus sekolah. Baik Pak Agus, dan semoga Kabupaten Ciparani sukses pendidikannya. Amin, amin. Dan untuk pendidikan tatap muka juga sudah mulai digerakkan, ini sukses juga. Vaksinasi sukses. Sukses semuanya. Pak Agus juga sukses ya Pak ya. Amin, semakin amin. Sukses. Terima kasih Pak Agus. Mohon maaf mengganggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.